oleh seorang Adam. Adam bakal balik lagi dengan lapu-lapunya karena kita tahu Xuan dengan lapu-lapunya dulu sangatlah menggelegar di MPL, bahkan satu kali hentakan pedangnya ke bumi. Membuat Pak Pulung dan dompetnya bergetar. Retak tanah satu kecamatan, retak gapura-gapura yang sudah dibangun oleh remaja sekitar, Pak ya. Dan bahkan dari EVOS Legend harus respect terhadap lapu-lapu ini. Karena ingat, di game yang sebelumnya, Bigetron melakukan wadah epic comic dengan menggunakan seorang lapu-lupa. Lapu-lapu. Yes. Lapu-lapu. Lupa-lupa kalau emang lupa. Lupa. Kalau sayang love you. Oke. Kamu suka lupa-lupa orangnya. Iya, maksudnya lupa-lupa. If dan juga Esmeralda, Mas. Benedetta Percik, YP Luminer. Udah pasti tuh YP Luminer, Esmeraldanya pasti di Anti-Mage, Clover pakai Wang-Wang, Percik pakai Benedetta. Oke, sudah terlihat dan tersusun sepertinya untuk EVOS Legends, sementara dari Geek. Satu hero terakhirnya. Gila nih Geek sih pasti bantai-bantaian habis nih. Ini satu chance mereka untuk menuju ke playoff, bro. Bener, nggak bohong. Nggak bohong. Nggak bohong gua. Nggak pernah bohong gua. Alice? Apa sih? Udah nggak Elis. Nggak Elis sih menurut gua. Nggak Alice nih? Kalau dia Elis, Mino cepet nggak banget dia hilangnya. Mino nggak sih? Hah? Berarti Nggak tahu, pengen Parsa aja. samping? Pengen aja. Enggak, Farsanya di mid. Jauhin Jauhin? sama Lapun yang samping. Oke, kita lihat. Wah, kalau wah, Lunox Frieza. Lunox ternyata. Lunox Despair. Kita Enggak. Lunoxnya ada Dispernya sama dengan Freeze. lapu-lapu tuh. Oh, malah Oh enggak, Pak. dispernya Farsnya gold lane. Freeze yang menggunakan Parsha. Berarti Lunoxnya yang ada menjadi di Terus side lane. Tuker lagi, nggak apa-apa, tuker lagi aja. Tuker lagi aja nggak apa-apa tuh, waktunya masih ada ya. Lunox teman-teman. samping berhadapan sama anti-match. Guri bakal berada di posisi yang cukup gurih kali ini. Tapi ingat. Apa itu, Pak? Geek Tengok. Fam harus mati-matian. Harus mati-matian. Geek Fam harus bercucuran darah, keringat, dan juga semua energinya untuk mendapatkan game ini. Tapi ingat, satu hal lagi. Apa itu, Pak? EVOS Legends gak bakal ngelepasin satu momentum mereka menaik ke puncak gunung tertinggi di MPL season yang ketujuh. Benar sekali, mereka bisa mendapatkan sebuah tiket untuk berada di top klasmen ataupun Geek Farm memiliki kesempatan baru untuk bisa masuk ke babak playoff. Dan ini dia game ketiga kita. Lane of Dawn sudah menanti antara EVOS Legend versus Geek Farm ID. Alright, langsung saja kita masuk ke Land of Dawn. Kalau kali ini para pemain dari tim EVOS Legend sudah bergerak dengan luar biasa. Karena mereka lihat, kenapa gue bilang luar biasa? Masuk langsung ke jungle. Dia nggak pakai basa-basi. Langsung ke arah orange buff. Langsung ke orange buff loh. Profesor langsung dipaksa. Langsung tak rusuh. Tak terak tak. Siap. Tapi ternyata udah berhasil diamankan dengan ada cover yang baik dari seorang Renvi. Renvi kali ini akhirnya benar-benar bisa menjagain seorang baby. Tapi di arah bottom lane maka coba di first blood dan masih ada satu buah flicker diamankan di arah bottom lane. Iyap, diusir pulang untuk Lunoxnya. Sementara Renvi di bagian atas terlihat ingin mengamankan satu monster jungler. Tapi Renvi-nya udah berhasil. Anti-match mengusir mundur juga ke arah Adamnya. Renvi bersiap untuk membantu Adam agar bisa mendapatkan ke arah Esmeraldanya. Wow, kali ini di mana? Kalian jangan lupa kalau misalnya kalian semua bisa dengerin voice over bahasa Indonesia lagi nanti di Mobile Legends. Benar, asik tuh ya. Kalau udah ada. Sementara itu Baby udah masuk ke dalam rumputan. Clover langsung aja menjadi targetnya. Membersihkan satu wave minion di bagian bawah. Udah ada satu wave minion juga milik dari Geek Farm. Siap untuk memberikan perlindungan terhadap outer turret yang mereka miliki. Tapi lihat ada yang sedikit offside dari Adam, numpang lewat anti-match, gak sekolah bener-bener dari Esmeraldanya. Bener-bener gak punya akhlak, minus banget akhlaknya di depan sana. Dia jalan-jalan bahkan satu first blood akankah diamankan oleh tim Geek Fam. Final blow ke arah belakang, versi memilih untuk arah seorang Frieza. Retribution dikeluarkan, tapi ternyata Never Naive dikeluarkan tanpa ada ejector dari seorang Renvi. Iya, selamat. Sudah hampir aja terkena efek dari ejector, tapi Baby udah memilih ataupun menargetkan hero lainnya agar bisa dimakan dan juga diamankan menjadi 1 point kill. Blazing Duet langsung dikeluarkan menghilangkan satu wave minion dan juga shield kali ini di outer turret bisa mereka amankan. Tapi ternyata dipaksakan begitu saja karena ada Adam di arah top lane yang harus bunuh dengan Brave Fighters-nya. Bahkan harus recall. Nih anti-match masuk kan nih? Oh enggak. Ada akhlak untuk kali ini karena ada yang lagi turtle. Dari para pemain dari tim Geek Fam kali memaksa keadaan di arah bottom lane. Renvi sekarang full mount. Masih digunakan flicker ya. Frieza mencoba untuk menjemput tapi ternyata crossbow take.
berhasil mendapatkan first blood-nya. Ini benar-benar dari Abyss gak dapat warna dan bahkan dapat di 2 poin di arah bottom lane. Wow, Aegis dari Clover bekerja dengan sangat-sangat baik. Dia mengeluarkan Aegis tersebut tepat waktu dan selamat sudah. Tapi anti-match di bagian atas masih bertarungan Adam. 2 piring dilemparkan, 2 nampan dilemparkan ke bagian depan. Tapi ada reward manipulation. Luminer, halo, mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyang dan lihat. Langsung Luminer dengan stikernya dikeluarkan begitu saja. Mengagetkan, terkejut, terheran-heran. Tapi bisa dibilang dari Despair udah kecemplung setengah badan. Iya. Cuma bisa pasrah saja, Profesor. Kecemplung setengah badan dengan apa ya? Sulit banget itu tadi Pak. Itu untuk efek slow-nya tinggi banget masalahnya. Efek slow-nya cukup tinggi tapi ternyata lihat Baby ngeliat RKT langsung mundur. Benar-benar menakutkan. Bukan hanya tatonya tapi ternyata dengan senyuman dari RKT membuat Baby harus mundur deh bang. Ngeri. Ngeri bang, itu Jaga bang jarak sih. instruktur gym bang, badannya gede banget. Sementara Tapi- untuk anti-match kali ini terkena dari Evader, Ice Ray, Luminer di bagian belakang pun nggak bisa lagi memberikan bantuan. Namun Luminer harus pergi dari area tersebut, nggak bisa lagi berada di sana, bisa aja dia menjadi korban selanjutnya. Butuh ada Despair dan juga Vader Aztec untuk menemukan seorang Esmeralda. Bahkan ada Baby terkena satu kali damage tambahan. Versik masih melebih. Ada Renvi di sana. Never Night. Solo kill dilakukan Versik. What happened? Permainan yang luar biasa. Yang berjanji karena belakang dilempar. Tapi masih ada war manipulation. Versik masih melebih. Damage masih dapatkan double kill. Never Night dari seorang Versik. Lihat mata gua. Lihat mata gua. Ini mata bayi macan. Never Night. Oh. Roar, emang benar-benar setup yang begitu baiknya. Federasi tadi keluarkan kembali menghilangkan satu Femina di bagian tengah. Santai lagi permainan ya. Roar. Roar. Tapi kali ini ternyata Renvi bersama dengan Frieza di sana bakal mengawal pergerakan. Ingat Versik seorang diri. Versik menggunakan Benedetta. Ini benar-benar Versik yang ditunggu-tunggu oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Birahi. Agresif. Mematikan. Dan tatap mata saya. Tatap mata Persik. Oke, tatap mata Versik di arah top lane sana. Dan bahkan Turtle diamankan seorang diri. Mandiri. Sendiri. Dan tak ada yang menemani. Diri sendiri. Itu tadi ngeliat nih kayak Alekto final blow, dia geser pasif, dia geser pasif. Iya dia banget habis ya. itu- Iya. Habis Pak. Sama kayak gue kan pas main Bennett. Bujet. Astagfirullahaladzim. Bagai langit Oke. dan bumi, bagai minyak Silakan. dan air Betul, ya. ini langsung OTW loh menuju ke arah Bloodlust X kalau misalkan melihat dari Versik walaupun dia menggunakan killing spree dari talent emblemnya, dia benar-benar mau memanfaatkan damage yang dia miliki tapi sustainability-nya juga gak ketinggalan. Sementara Despair, dia menurut aku yang harus diperhatikan sih. Dia yang paling under untuk farm sekarang dan Adam itu memang sudah mengamankan satu buah Bloodlust X tapi dari defense-nya enggak. Renvi juga mungkin kalau tidak cepat-cepat jadi Athena Shield ini Renvi bakal jadi makanannya dari Luminer sih. Oke, oke, Benar oke. banget. Tapi ternyata lihat ada benar-benar pergerakan yang menekan pergerakan dari seorang Bebiu. Yap. Sedangkan Bebiu ini udah bukan jadi anak kecil lagi. Dia benar-benar dikandangin begitu saja. Adam pun dari bottom lane. Seorang diri RKT memotong sampai tengah. Versik mengganggu pergerakan RKT. Dilempar begitu saja satu buah Jackson. Wow. Tapi ternyata final block ke belakang. Bebiu yang dituju. Gak benar-benar terjadi. Ada Spiral dan Simban membantu dengan cukup baik. Maka Bebiu still survive pada mid lane. Iya mungkin tadi ada yang mungkin banyak sadar tapi pertempuran dan terjadi lagi. Cloud-nya berhasil diamankan, spiral dikeluarkan, Despair-nya tidak bisa menjauh, tidak bisa mendekat juga. Namun untuk kali ini dia masih bisa selamat. Clover-nya pun mengeluarkan swallow pen, mendapatkan lagi life steal. Tapi untuk Versik-nya mendapatkan orange buff di bagian oh my tengah, god, dihalangi Adam lagi. di sana dipasang Vader Aztec-nya. Terlalu sakit. Luminer harus hilang dengan 2 player lainnya. Bahkan Geekbomb kali membalikkan keadaan. Versik mencoba dikejar bersama dengan teammates. Tapi Renvi tahu diri. Dia nggak mau membalikan keadaan. Dia nggak mau ngebuat timnya bakal lebih hard untuk ngejar seorang teammate di situ. Iya, Esmeralda masih terlepas. Baik banget sebuah inisiatif yang dilakukan oleh EVOS Legend. Mereka masuk dari kanan, mereka masuk dari kiri, mereka masuk dari tengah. Semua arah dibombardir oleh EVOS Oke, Legends. Versik seorang diri. Never Night dikeluarkan, berhasil diamankan oleh Retribution. Lihat, seorang diri mengacak-ngacak. Ini bayi macan yang benar-benar bandel. Ini ternyata bukan bayi pupinya seorang Jonathan Liandi si Kyoto yang bandel. Kyoto. Tapi ternyata Versik, sang bayi macan juga bandel. Ini bandel banget Pak, bandelnya udah kelewat tapi injektornya melemparkan langsung ke arah Sylvananya. Ini sayang sekali, akankah ini menjadi momen seperti apa yang kita lihat tadi di game yang pertama. Terculik satu orang dari EVOS Legends. Oke, ternyata kali ini pergerakan di arah top lane dari seorang teammates masih mau lebih. Ada Renvi depan sana, Eject top lane dikeluarkan. Ada Frieza, ada Despair, Cancel Assault. Dan semua manipulasi ternyata memancing semua keributan di arah top lane. Baby masih coba bisa kabur. Frieza, seorang diri Clover di sana belum keluar dari Cross of Death. Versik memaksa, ada untuk mengeluarkan satu buah
oleh fighternya. Riza depan sana, masih lobby, disunat, begitu saja, 1 poin tambahan, dan Versik tercetak dengan 1 buah gebokan dari seorang Adam. Wow, masuk ke dalam kerumunan dari player Geekfam walaupun dia tadi objektifnya adalah mengejar langsung ke arah freeze-nya. Parsianya down tapi dia pun harus mengorbankan diri dan ini akan menjadi sebuah momentum kah untuk Geekfam bisa ngebalikin keadaan ataupun menyamaratakan terlebih dahulu. Menyamaratakan, bahkan bukan hanya itu aja, RKT juga udah punya ada 1 buah Athena Shield. Respect terhadap para pemain dari tim Geekfam. Ejector dan juga Asap of Force keluarkan begitu saja dari seorang Clover juga masih berhasil hidup. Dan masih bertahan di menit yang ke-7. Menit yang ke-7 mereka sudah berada di posisi dengan 3 turret yang diamankan, Profesor. Ya bahkan untuk sekarang anti-match-nya bakal menjebolin yang arah bottom lane. Yep. Kalau misalkan udah dapat kayak gini semuanya hanya tersisa di bagian mid lane dan juga bahkan dari top lane-nya saja. Sementara dari segi item aku bisa bilang di sini memang EVOS Legends sangat ahead sekali, sangat unggul sekali. Terlebih dari Sylvania Rek dan udah punya 1 buah Athena Shield, dia bakal makin lebih berani untuk ngedeal semua damage dari seorang Freeze. Yes. Yep. Friza benar-benar cuma memancing keributan, dia mengusir mundur dari EVOS, sudah agak sedikit ke-trigger tadi ya. Iya, Pak. Frizanya juga udah NOD langsung dari Clock of Destiny. BBU-nya masih struggle Israel. Di arah top lane sana, BBU coba untuk head to head dengan seorang Anti-Match. Tapi kayaknya Anti-Match tahu keberadaan dari seorang BBU itu tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin core-nya tanpa ada pengawalan dari para pemain tim Geekfam lainnya. Ini dia Turtle Cave, Live by Mandiri. Sementara itu untuk gold buff-nya berhasil diambil oleh BBU. Dia nggak menyadari ada Anti-Match di dalam rerumputan. Ular langsung keluar dan juga memberikan jogetan. Dia ejectornya tadi masih gagal untuk mendapatkan ke arah Anti-Match. Untungnya gocekan begitu baik. Gila, Anti-Match di geng dengan keluarnya 1 buah flicker dari Redvi. Itu benar-benar rugi banget. Bahkan dibalikin keadaannya. Mulai dipotong oleh seorang Ferry. Di belakang sana Redvi gak boleh pulang. Burung dari seorang Ferry. Bakal coba diapain di sini. Dijepret oleh Anti-Match. Langsung mulas di sana. Tersungkur di turret kedua dari tim Geekfam. Benar-benar selendangnya udah dikeket dengan ada 1 buah batu bata yang ditaruh di arah selendang milik Anti-Match. Diisi batu kerikil ujungnya Pak, pedes banget. Letak, ya letak. Final blow ke belakang, one hand five dari seorang BBU masih coba digocek tapi ternyata ada final blow di belakang sana. BBU mau kemana? Panik gak? Panik gak? Ya paniklah, masa enggak? Tapi BBU kali ini masih berhasil untuk melakukan persembunyiannya. Cuman untuk kali sedikit lagi akankah Versik bisa mengetahui kalau BBU berdekatan dengan dirinya? Loh, tapi ada bunyi. Tapi ada bunyi. Kedengeran. Ada bunyi? Ada bunyi? Oh, Versik ternyata. Versik jangan lupa ya, kalau misalnya dapat nanti gaji turun atau duit THR turun, jangan lupa beli korek kuping. Bener. Jangan beli diamond doang. Ya, oke. Bisa begitu ya. Bisa begitu dan sekarang untuk Purple Buff sepertinya akan diberikan kepada Anti-Match ya. Setidaknya Anti-Match bisa nge-spam juga ke arah Falling Star Moon-nya, tariannya, Stardust Dance-nya. Kita akan melihat bagaimana sakitnya Esmeralda di late game nanti. Benar banget, tapi ternyata kali ini takdir Apa itu? masih berpihak terhadap seorang BBU. Benar Pak ya, BBU Dengan masih adanya- selamat. Yes, masih selamat. Tapi bahkan ada Renvi depan sana membuka vision atas seorang Versik. Yang tadinya Versik mau coba untuk ke arah bottom lane. Tapi ternyata dia mundur. Gak mau memaksakan keadaan lebih jauh lagi. Iya, sementara Esmeralda di bagian atas masih stay sendirian. Untuk Luminernya juga bersembunyi di dalam sebuah rumput yang tepat berada di area river. Ataupun dia udah mulai maju lagi ke bagian depan. Sementara di bagian bawah Blazing 2 dikeluarkan agar bisa mendapatkan ke arah 1 outer turret. Yap, dan mereka berhasil untuk mendapatkan 1 outer turret ini. Tapi Oracle sekarang milik Anti-Match. Lordnya udah mulai disentuh, udah mulai dicolek. Bukan hanya itu aja, Lordnya udah cepet banget. Dan bahkan kali ini Geekfam gak mungkin melakukan kontes. BBU di bawah untuk dapetin 1 buah turret tambahan. Mereka butuh objektif karena 2 turret saja yang bisa mereka amankan sejauh ini. Yap. Ini dia. Udah. Yap. Hai. Sudah lama sepertinya kita tidak yap bersama Iya, ya. Yap. Bener Pak. Ya, 5 hero dari Geekfam sudah berkumpul di dalam base turretnya. Menanti tamu mereka yang ngebawa seserahan yaitu Lord nih Pak. Lordnya diserahkan kepada base turret dari Geekfam. Akankah Lord ini diterima atau langsung dihadang begitu saja? Tergantung. Dia deketnya berapa lama? Udah deket atau belum? Oke. Kalau misalnya nggak diterima berarti kurang deket. Kurang dekat Pak ya? Kurang. Baik. Baru chat doang, belum ketemu ngobrol. Wah. Oke. Oh maksudnya Oji mau ketemu Ji?
Oke, tapi kali ini kita bakal lihat di area mid lane-nya dulu karena ada Papalot yang bakal bertemu dengan inhibitor turret dari tim Geek Fam ini. Kita bakal lihat depan sana ada seorang Eric KT di depan mencoba membuka visa bersama dengan Papalot yang terhormat. Sedang mulai masuk dari Emerald Justice dan sudah ke belakang. Ward manipulation. Tapi Esmeralda-nya mengajak backline dari para pemain Geek Fam dan harus sudah kehilangan 2 playernya. Adam di depan sana musuh muda Luminous. Sedangkan nanti match bebas begitu saja bersama dengan seorang versi. Bahkan Adam dengan ini gak boleh bola. Mau jadi goyang. Ada 1 buat tambahan. Clover Cross Mouse yang udah jalan. Dapat 1 poin. Udah double kill. Triple kill dan bakal wipe out. Ini bencana. Import Legend mengaum dan berhasil mendapatkan poin penuh. Lihat Anti-Match langsung berdiri saja. Sabar, Sabar, Max. Sabar, Max. Sabar. Langsung begini ya. 2-1 milik EVOS dan sepertinya nanti kita lihat bagaimana di leaderboard sebentar. Akankah mereka menggeser Onyx yang baru saja mencapai puncak ataukah mereka berada di peringkat kedua? Kegeser. Digeser. Head to head kalah. Head to headnya kalah. Head to head kalah. Oke. Kalau menurut gue ya.